Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ageng Surawijaya dari kelompok 9. Di video kali ini kami akan membagikan tutorial secara lengkap step by step cara menginstal Linux Ubuntu Server di VirtualBox, melakukan konfigurasi jaringan agar bisa saling ping dengan Windows, hingga berhasil memunculkan web server dengan domain. Bisa kita setting domain kita sendiri, tapi itu nantilah ya. Oke, yang penting kita install sampai muncul website, kita masuk web servernya saja terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai, gaskan. Oke, tahap pertama adalah persiapan bahan. Jadi kita menyiapkan ada 2 software nih yang harus kita siapkan, kita butuhkan lah ya. Pertama-tama kita membutuhkan yang namanya VirtualBox, karena kita sini instalasinya menggunakan VirtualBox. Oke, yang kedua itu file ISO dari Linux Ubuntu servernya. Oke, kita bukanya mau lewat Chrome, mau Microsoft Edge, itu terserah, bebas. Kita ke virtualbox.org atau VirtualBox, langsung VirtualBox download aja, sama saja. Oke, nanti pada saat ini kalian mencet Windows Host. Nah, nanti dia akan otomatis muncul. Nah, seperti ini. Ini otomatis ke download, karena saya sudah download maka saya tidak perlu, saya batalkan. Oke, nanti kalian sampai selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke Ubuntunya. Nah, Ubuntu server. Oke, kita mendownload file ISO dari Ubuntu Linux servernya. Linux Ubuntu server. Nah, kita ke bagian server. Ini kan Linux Ubuntu kan ada versi desktop sama server. Kita akan menginstal Linux Ubuntu server. Oke, sini filenya 3 GB ya. Nah, sistem rekrutmen. Ini kayak persyaratannya harus punya 1,5 GB sistem memori, 25 GB yang kosong, penyimpanannya mau itu SSD atau HDD kan sama saja. Nah, sini kita download. Nah, nanti dia akan otomatis terdownload kan. Aduh, ini jaringan saya nge-lag juga ya. Oke, mana? Oke, ini perlu di-download dulu. Kita tungguin sampai selesai. Oh, ternyata 2,7 GB doang ya. Tadi tulisannya 3 GB. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nanti kita bertemu lagi pada saat file ISO Linux Ubuntu-nya sudah terinstall. Oke guys, ini file ISO-nya sudah terdownload guys. Oke. Nah, setelah itu ini kan bahan kita udah siap nih. Oke, langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya, ya kan? Nah, setelah itu kita pencet new ya. Kita pencet new. Oke, pada ini VM name-nya kalian bebas mau namain apa saja. Kayak Ubuntu kayak server kami atau apa, pokoknya bebas. Nah, setelah itu kalian pencet di ISO image-nya. Kita klik order. Nah, file ISO yang tadi kita download itu kita pencet, kita cari, kita ambil, open. Yes, open sesame anjay. Nah, ini dia. Nah, itu kita bagikan, kita setting bagian settingan penyimpanan lah ya. Ini memorinya kita kasih 2 GB
2 giga ya. Ini kita kasih 2 giga. Setelah itu CPU nya kita kasih 2 lah ya biar cepet. Nah ini harddisknya untuk penyimpanannya ini jangan 25 lah, terlalu gede. 20 saja sama aja ya, nggak apa-apa lah. Habis itu kita pencet finish. Oke. Nah sebelum kita start kita pencet setting dulu, kita men-setting networknya. Oke. Nah ini kita ganti ke bridge adapter. Oke, kita ke bridge adapter. Setelah itu oke. Nah setelah itu barulah kita oh iya tadi kita ke bagian network terus kita pilih bridge adapter. Nah setelah itu kita start saja karena sudah siap semuanya. Settingan networknya sudah, kita ganti ke bridge adapter terus. Nah ini sudah masuk ke tampilannya. Oke. Oke, sabar hingga prosesnya selesai. Harus bersabar. Oke, sini kita memilih bahasa. Kalian pilih bahasa yang kalian ingin. Tapi saran saya itu kita pakai bahasa Inggris saja. Oke, ini sih kita klik down saja ya kan. Sini kita pencet Ubuntu server. Kita next aja. Next. Kita sabar. Kita down. Ini nggak usah diisi, ini sabar. Ini kita oke, kita downin aja. Ini continue. Oke guys, di bagian ini kalian langsung pencet saja down ya kan. Nah kita arahin down. Nah ini dia memberitahukan kita semuanya sudah sesuai apa tidak. Oke, ini kita sudah sesuai, kita down saja. Ini kita continue. Oke, pada bagian sini kita kita isi your name nama kita apa. Kita pakai nama Ageng saja, Ageng. Your server name, nama servernya apa? Nama servernya ya kelompok 9. Pick a username, server kelompok server 9. Oke, passwordnya ini kalian bebas tapi jangan sampai lupa ya. Oke, jika sudah semua kita pencet down. Ini kita skip for now aja karena ini Ubuntu kita kalau misalkan kita pencet yang enable Ubuntu Pro, nah kita nanti bayar. Oke, ini kan kita continue saja. Oke, di bagian sini ini install OpenSSH server. Ini sebenarnya opsional tapi SSH itu secure shell, jadi jalur komunikasi aman yang memungkinkan untuk meremote atau masuk login dan mengetikkan kode perintah ke dalam laptop Ubuntu server. Oke, tanpa perlu membuka jendela aplikasi VirtualBox. Nah ini sebenarnya ini opsional, cuman kita centang saja ya. Kita down sini, nggak perlu di sini, kita down aja. Nah di sini kita
harus menunggunya karena ini bagian sini tuh paling lama biasanya. Oke, ini kita tunggu saja. Paling kita lanjut nanti di bagian pada saat sudah kelar lah ya ininya. Oke, setelah langkah-langkahnya sudah selesai seperti ini, ada tulisan reboot now, itu nanti kita akan pencet reboot now. Memang lama, lihat saja sekarang jam berapa, lama sekali. Oke, kita balik lagi ya. Oke, kita pencet reboot now. Oke, di sini kita tunggu sistemnya itu nge-reboot. Oke, di sini kita tungguin, ini kita sedang login ya kan. Jadi tadi kita sudah berhasil semua. Ya kita tunggu sampai nanti pada saat kita pada saat bagian kita masukkan username dan password yang telah tadi kita setting. Okay? Nah, di sini kita sudah berhasil, jadi kita disuruh login. Ingat-ingat ya yang tadi kita buat. Oke, jangan sampai lupa. Nah, oke, kita sudah berhasil masuk ke servernya ya kan. Kita sudah berhasil login. Oke. Setelah itu kita langkah pertama nih ya. Setelah masuk server, kita perbarui katalog aplikasi kita agar OS-nya kita up to date. Nah, ini kita ketik untuk mengupgrade ke Oke, kita sudah masuk ya kan. Kita sudah masuk ke server kita yang sudah kita buat tadi lama dari jam berapa tadi ya, lama sekali. Ini kita sudah berhasil. Oke, langkah pertama nih ya kan, kita kan sudah masuk server nih, kita harus memperbarui katalog aplikasinya agar OS-nya itu up to date. Nah, sini kita akan kita akan ketik konfigurasi perintahnya, instruksinya. Oke, ini kita mengecek nih, kita mengupgrade dan mengupgrade katalog aplikasi kita agar iOS kita up to date. Oke, ini kita ketik sudo apt update dan sudo apt upgrade nih Y. Nah, Y ini apa? Ini tuh sebagai yes gitu. Jadi biar langsung mengeksekusi dianya tanpa menanyakan terlebih dahulu. Nah, pada saat kita ingin mengupdate atau mengkonfigurasi apapun, kita diminta password server kita yang sudah kita buat. Oke, nah ini kita tunggu saja bagian sini. Jadi server Linux kita dia mengecek, mengupdate dan mengupgrade OS-nya, katalog aplikasinya. Jadi apt itu Advanced Package Tool. Oke, sini kita tunggu saja. Nah, kita di sini sudah selesai untuk mengupdate dan mengupgrade katalog aplikasi kita ya untuk OS kita. Oke, biar up to date. Nah, oh iya juga,
kecepatan dalam update tadi itu dipengaruhi sama internet, terus paling utama sih internet. Seberapa cepat dia selesainya mengkonfigurasinya, itu seberapa cepat internet kalian. Nah, ini saya lama sekali ya, karena emang internet saya sedang sedikit lemah. Nah, pada saat yang tadi tuh, yang pada saat installing sistem itu tuh, seberapa cepat lamanya itu tergantung pada SSD atau HDD kalian. Kalau misalkan kalian pakai SSD itu jauh lebih cepat. Kalau misalkan pakai HDD dia akan lebih lama. Seperti itu. Pada saat installing system, oke, tadi saya lama itu karena laptop saya sekarang pakai HDD. Saya belum ganti ke SSD. Oke, selanjutnya itu kan kita sudah mengupgrade dan mengupdate, ya kan? Oke, selanjutnya kita akan, yang tadi saya sebutkan, kita akan mengkonfigurasi waktunya agar akurat. Kita sinkronkan zona waktunya ke waktu Indonesia. Perintahnya itu atau konfigurasinya itu sudo time date ctl itu kontrol ya, itu disingkat. Set time zone gede semua, Asia Jakarta. Oke. Nah, sini intinya pada saat kita mengkonfigurasi itu pasti kita dimintai password server kita. Makanya jangan sampai lupa tuh. Oke. Nah, sekarang sudah kita konfigurasi waktu sudah. Nah, sekarang mari kita ubah server kita ini menjadi web server. Nah, di sini kita, yang tadi saya bilang, kita akan menginstal Apache. Kita akan menginstal web servernya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Coba perhatikan baik-baik. Ini adalah konfigurasinya. Sudo apt install Apache 2 -y. Ini biar langsung dieksekusi saja. Oke, kalau install Apache dia tidak dimintai password ya. Oke, ini kecepatan pada saat ini itu bergantung pada internet kalian, tapi disusul juga dengan komponen kalian, SSD atau HDD. Seperti itu. Bedanya apa SSD sama HDD? SSD itu dia menggunakan chip, kalau HDD itu menggunakan piringan. Jadi kenapa harddisk itu lama? Harddisk itu jadi dia mekanismenya tuh kayak piringan muter dulu, dia loading dulu, seperti itu. Nah, ini kita tunggu saja, semoga ya internet saya bagus lah. Oke, ini udah bagus, lumayan cepat, tidak seperti yang tadi. Oke, ini hampir kelar ya. Kita sudah hampir kelar. Wih, cepat, lumayan. Bagus. Nah, kita nih mau ngecek nih apakah web server kita sudah terinstall dengan benar apa belum nih. Nah, kita bisa ngeceknya dengan
instruksi seperti sudo. Kita tuh setiap apa-apa tuh pakai sudo. Sudo apa? Sudo system control status Apache 2. Oke. Nah, jika ada keterangan berwarna apa pokoknya itu di tulisannya running, itu berarti berhasil. Oke. Artinya web server kita sudah siap nih. Sabar. Kita tunggu sampai selesai. Ini sih sudah aktif ya. Oke, kita Ctrl C aja langsung. Nah, ini kita mau ngecek IP server kita berapa nih. IP server kita menggunakan DHCP ya. Tuh, IP server kita 10.168. Nah, kita di sini ingin menguji apakah ping kita berhasil ngeping ke user klien user ya, klien. Oke, sekarang kita akan mengping. Kan kita sudah tahu nih IP kita berapa menggunakan instruksi IP A. Nah, nanti dia akan memunculkan IP server kita. IP server kita adalah 10.188.74.66. Oke. Kita ingin mengetahui nih apakah ping server kita berhasil nyambung ke klien apa enggak. Nih, jadi kita mengping dari klien ke server, server ke klien. Nah, kita perlu ingat kalau kita ingin ping ke Windows, kita harus mematikan yang namanya tuh Windows Divider Firewall. Nah, sini tuh kita harus mematikannya. Kita turn off. Oke. Ini kita harus mematikannya. Nah, setelah itu di sini kita ketik cmd atau enggak lebih cepatnya tuh kita pakai shortcut yaitu Windows plus R. Ketik aja cmd. Itu lebih cepat, sama aja sih. Ya udah. Itu ada shortcutnya Windows plus R. Nah, sini kita ingin melihat nih IP Windows kita berapa. Kita ketik IP config. Nah, IP kita berapa? 10.188.74.116. Tadi IP server kita berapa? IP server kita 10.188.74.66. Oke. Beda ya. Tadi belakangnya 66, server kita 66. IP kita itu 116 IP Windows kita. Nah, kita ingin mengping nih dari klien ke server. Kita ketik IP-nya berapa? 10.188.74.66. 10.188.74.66. Oh, salah, pakai ping. Aduh, lupa saya. Maaf, sorry. 10.188.74.66. Oke, berhasil ya. Kita berhasil mengping dari klien ke server. Nah, kita coba dari server ke klien.
kita sama konfigurasinya sama, ping, terus IP-nya berapa, 10.188.74. berapa, 116 ya kalau nggak salah tuh ya, benar 116. Oke, enter. Oke, berhasil ya, kita berhasil mengpingnya. Damn, asik, kita sudah berhasil mengpingnya. Nah, kan tadi kita menginstal yang namanya ini. Oke, kan tadi kita jika kan tadi kagak bisa berhenti tuh. Nah, jika kita ingin memberhentikannya itu pencet keyboard Ctrl plus C. Nah, itu agar dia berhenti pingnya. Nah, kan tadi kita menginstal web server kan, Apache. Nah, kita ingin cek nih di browser nih, apakah berhasil apa tidak nih. Kita ketik IP-nya 10.188 titik berapa lagi, titik berapa tadi saya lupa, salah, titik 74.66 maka berhasil. Oke, damn bro, berhasil ya, kita berhasil mengubahnya menjadi web server ya guys. Dan kita memilih pakai IP DHCP. Kenapa DHCP? Karena DHCP itu minim konflik IP, benar. Terus dia juga lebih mudah saja tanpa perlu kita setting ulang lagi ya kan. Yang penting kita terus memantau mengecek terus IP-nya berapa, karena pada saat kita menyambung ke jaringan yang lain, dia IP-nya akan berubah seperti itu. Nah, itu dia seluruh proses instalasi Linux Ubuntu Server di VirtualBox menggunakan IP DHCP serta cara konfigurasi web server. Caranya sangat praktis dan aman untuk dipraktekkan secara mandiri. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Kalau di TikTok kita follow ya. Saya Ageng dari kelompok 9 pamit undur diri. Sampai jumpa in the next video.